Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku kupas-kupas kailan. Bagaimana cara kupas kailan? Hai teman-teman, di sini aku sudah punya setengah kilo kailan yang batangnya tuh besar seperti ini ya teman-teman. Dan ini tuh ya kalau misalnya kita masak kan kalau dibuang sayang ya, sebaiknya nih ya kita kupas-kupas saja ini kulitnya. Sekarang aku sudah potong tuh batang atau akarnya. Lalu kita koyak ujungnya ya. Ini kan terpisah jadi seratnya dari apa batang ya. Tuh seperti ini. Ketajaman pisaunya tidak perlu harus mengikuti ya, karena kan supaya nanti ada guratan-guratannya, jadi lebih bagus begitu. Jadi tidak terlalu banyak koyakan tulangnya begitu. Nah seperti ini, jika batangnya ada yang tua buang juga seperti ini ya teman-teman, jadi nanti hasilnya akan empuk begitu jika kita masak. Nah ini aku ulang satu kali lagi. Ini yang tadi kan nggak kelihatan motong akarnya ya, di sini aku ulang dari awal ya seperti ini. Nah seterusnya seperti itu ya teman-teman, sampai tuh kalau misalnya ada batang yang tua kita petik, kita lakukan yang sama seperti ini, dan sisakan yang daun yang masih muda ya, jadi jangan dihilangkan semuanya seperti ini, nanti gundul ya teman-teman. Jadi seperti ini, yang tuanya saja yang diambil, yang kita kupas, yang mudanya biarkan ditinggalkan di pohonnya ya, itu akan menambah penampilan lebih cantik begitu teman-teman. Nah seperti ini, dengan hati-hatilah ya, tentunya kita buang-buang nih sampai ujung-ujung kalau bisa ya, seperti inilah. Nah, sudah kan selesai satu ya, dan aku akan lanjutkan untuk keseluruhannya. Nah, pokoknya seperti inilah teman-teman ya. Dah jelaskan ya. Yuk, lanjutkan. Nah, ini dia nih, aku menemukan satu batang yang sepertinya sudah ada ulatnya di dalam. Pokoknya kalau ada semacam coklat-coklat yang melingkar seperti lingkaran begitu, ini seperti ini ada garis melingkar gitu, atau garis panjang atau apalah, pokoknya intinya bekas sesuatu yang masuk begitu, warnanya jadi berubah coklat sedikit begitu. Itu kita potong saja teman-teman, kita buang ya, karena akan merubah rasa, dan rasanya nanti jika terus dimasak akan menjadi pahit begitu, kurang enak lah ya. Jadi daripada mengurangi rasa enak, mendingan dibuang saja tuh yang kayak gitu ya. Dan ini aku lanjutkan untuk ke seluruhnya, kita kupas seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang aku sudah mengupas semua kailannya, aku cuci sekarang. Cuci lah ya, cuci, jangan dikucek-kucek. Kita hanya dengan celup angkat begitu saja teman-teman, supaya tuh pasir atau merang-merangnya juga yang menempel di sayur tuh akan rontok ke bawah air ya. Di sini setelah ini barulah aku akan bilas dengan air yang mengalir ya teman-teman. Aha, sekarang sudah bersih, sudah ditiriskan seperti ini. Lalu aku akan siap-siap bumbu-bumbu untuk menumis begitu teman-teman. Ayo mari. Bumbunya hanya bawang putih, tomat, saus tiram, minyak wijen, gula, garam, air, juga tepung sagu. Yuk aku sebutin rinciannya ya. Yuk ini dia rincian bahannya. Satu buah tomat yang merah, lalu 1 sendok teh gula pasir, sejumput garam. Garamnya jangan terlalu banyak. Aku di sini tidak menggunakan garam terlalu banyak ya teman-teman. 1 sendok makan saus tiram. Ini saus tiramnya yang terakhir, jadi sudah encer karena di dalam botol aku sudah kasih air begitu. Aku kocok-kocok lalu baru aku tuangkan ke sini. Tapi jika kalian menggunakan saus tiram yang masih belum dikocok-kocok dengan air ya bolehlah ya. Di sini aku karena sisa begitu, jadi sayang kalau dibuang. 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh tepung sagu atau maizena pun boleh. Ini sendoknya peres saja. Setengah cangkir air, 5 siung bawang putih, kita geprek geprek. Nah sudah digeprek sampai gepeng ya, lalu kita buang kulitnya. Nah sekarang sudah kan bersih kulitnya, kita singkirkan, kita tampung dulu di tempat lain. Ayo deh teman-teman, sekarang kita mulai deh potong-potong ya tomatnya. Di sini aku
Nih tomatnya tuh yang begini, jika ada tomat yang begini tuh kita buang saja nih, kayak jerawat apa tai lalat ya. Kita buang aja, jangan dipakai yang seperti itu tuh. Kita kulitin saja ya. Kita potong-potong nih seperti ini. Nah, pokoknya kayak satu tomat tuh belah 6 begitu, teman-teman. Atau suka-suka kalian deh mau dipotong seperti apa. Di sini aku biar kelihatan cantik ya, motongnya ya seperti ini, panjang-panjang saja. Ayo kita tampung dulu, kita sisihkan dulu. Ayo teman-teman, kita sekarang panaskan kuali dan tuang minyak. Di sini aku menggunakan sendokan seperti ini. Ini tuh kira-kira isinya 2 sendok makan ya teman-teman. Jadi ini jumlahnya 4 sendok makan jika menggunakan sendok makan begitu ya. Nah, kecilkan api dulu nih, takut kepanasan nih ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, sekarang kan minyak sudah panas, bolehlah masukkan bawang putih ya. Jangan lupa diaduk-aduk ya menggunakan sendokan. Ya pastilah menggunakan sendokan ya. Dan kita aduk-aduk sampai ini warnanya tuh agak coklat begitu ya, dan tercium aroma harum begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah bawang putihnya kuning seperti ini, kuning, bercak-bercak kuning ya, artinya ini udah aromanya tuh sudah harum. Masukkanlah, boleh deh kailannya ke dalam ya, ke dalam bawang putih yang sudah kekuningan begitu semuanya deh, nggak usah pakai disisain. Lalu aduk nih. Aku menggunakan 2 sendokan teman-teman supaya memudahkan ya untuk mengaduk-aduk begitu, karena untuk apa ya, supaya tuh nggak tumpah. Tapi ya namanya juga masak ya, kadang juga tumpah-tumpah juga sih sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan ini aku terus aduk supaya tuh yang belum terkena dasar api itu dasar api yang belum terkena api supaya kena api, jadi dibulak dibalik begitu ya, kayak mainan dibolak dibalik seperti inilah ya. Memang orang masak tuh seperti mainan ya teman-teman, seperti inilah ya. Orang jatuh juga kan akhirnya, walaupun menggunakan 2 sendokan. Aku ambil lagi nih, soalnya nih di meja ya teman-teman, jadi tanpa harus takut kotor. Sebelumnya kan mejanya sudah dielap pula ya, jadi ini bukan di lantai, di meja, jadinya aman lah ya. Yuk sekarang kita masukkan bumbunya. Yuk kita masukkan gula dan garam, ini teman sejati. Nah, gula sudah masuk nih, jangan lupa deh diaduk-aduk ya teman-teman nih, supaya itu si gula dan garam teman sejati itu supaya hancur atau lumer begitu, menyatu dengan kailan. Dan gini nih, dibulak dibalik ya yang belum kena api. Nah, kemudian tambahkan saus tiram. Nah, sekarang saus tiram sudah masuk, kemudian air sebagian saja, sebagiannya akan aku gunakan untuk mencairkan tepung sagu. Ayo kita aduk lagi sampai semua tuh saus tiramnya tercampur rata dengan baik ya, meresap ke dalam kailan gitu. Kita aduk-aduk terus nih supaya daun-daun yang belum layu supaya layu lah ya. Kemudian kita diamkan tuh. Nah, kita rapi-rapihkan ya supaya tuh semuanya kena dasar, di dasar kuali, supaya nantinya akan matang merata. Kita diamkan sebentar sampai ini rasanya kira-kira mateng atau empuk ya, terserah kalian deh, pokoknya mau seempuk apa, sematang apa begitu. Kemudian kita cairkan tepung sagunya ya. Ya, masukkan sisa air, kemudian kita aduk-aduk tuh ya biar pecah itu sagunya, jangan sampai ada yang gerindilan begitu. Nah, sudah cair sekarang. Nah, sekarang boleh dimasukin ke dalam kailan ya. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Nah, seperti inilah ya, aduk-aduk pokoknya jangan sampai semua nggak dapet ya. Semua harus dapat sagu-sagunya begitu maksudnya. Ini tuh sagu membantu supaya tuh sayurnya tuh agak sedikit enak begitu, tidak sepet begitu ya. Biasa kan kalau makan sayur kailan kan agak sepet-sepet, tapi kalau dengan dimasukkan tepung sagu begini nih akan menjadi kayak gimana gitu, rasanya lebih enak begitu, menambah empuk. Nah, jika dirasa sudah cukup matang, matikan deh apinya. Kemudian kita geser deh dari kompor ya. Ayo. Ya, di sini aku sudah siapkan piring ya, masukkan atau taruh di atas piring nih kailannya. Nah teman-teman, setelah selesai ya, kita susun di atas piring kailannya. Kemudian ini aku nyalakan api lagi, untuk aku kecilkan dulu deh.
Bawang putihnya ini aku tambahkan dengan potongan tomat ya. Yuk sekarang masukkan tomatnya ke dalam bawang putih tuh. Aduk-aduk sebentar aja teman-teman, gak usah perlu lama-lama ya, kira-kira 1 menit atau 2 menit gitu udah dimatikan api. Karena kalau kelamaan nanti tomatnya tuh kurang enak dan manfaatnya juga berkurang kalau terlalu lama ya, kan tomat mengandung vitamin C atau apa, nanti vitaminnya atau nutrisinya akan rusak. Ya sudahlah, kita matikan apinya. Yuk kita taruh di atas piring yang tadi kailan sudah kita susun. Dan jangan lupa bawang putihnya pun kita taruh di atas kailannya supaya tuh kelihatan cantik. Yuk letakkan di atasnya bawang putihnya, jangan dibuang sayang ya. Ini tuh kan bisa dimakan juga teman-teman ya. Dan akhirnya selesai deh ya kailannya. Jreng-jreng begini akhirnya jadinya. Dan tampak seksi ya teman-teman. Coba deh jika kalian punya kailan tuh ya, motongnya jangan selalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini tuh jadi kelihatan masakan yang mewah begitu ya kalau dengan cara selonjor selonjor, dengan cara dipotong-potong atau cuma dikupas seperti ini ya, tidak dipotong, kelihatannya seperti serupa masakan di restoran begitu teman-teman. Nah, setelah dimasakkan ya, tentunya kita coba ya. Aku yang mencoba, kalian yang melihat. Dan aku comot nih satu tangkai atau satu batang lah ya. Rasanya tuh garing-garing teman-teman ya. Jangan masaknya terlalu empuk, hanya sekedar masak saja begitu. Kalau terlalu empuk nanti kurang enak dan warnanya pun tidak cantik. Coba aku bawang putihnya aku coba ya. Pokoknya tuh bawang putihnya juga tidak usah terlalu kecil teman-teman, nanti ya membuat masakan tuh jadi kotor begitu ya kalau bawang putihnya tuh terlalu kecil-kecil. Nah tomatnya nih aku coba ya, berserta kailannya. Rasanya tuh ya, pokoknya teman, nggak ada duanya deh masakan sendiri begitu ya. Ya iyalah, masakan sendiri dipuji sendiri. Kalau kalian mau bumbu yang lainnya boleh ditambah penyedap ya teman-teman. Jadi di sini aku tidak memakai penyedap. Jadi kalau kalian masak sendiri pakai penyedap lah, suka-suka kalian. Apa yang di dapur kalian penyedapnya tuh pakailah begitu. Di sini aku cukup dengan menggunakan saus tiram. Ini tuh sudah sedap begitu teman-teman. Dan sekian, wassalamualaikum. Dadah.